Baik, terima kasih atas apa yang telah Halis sampaikan sebelumnya. Namun, mari kita mereview sebentar dengan cepat ya. Untuk mekanisme proses pompa ion pada sel biologis. Oke, mari kita lihat lagi. Tadi Mas Halis telah membahas tentang protein transmembran. Nah, protein transmembran sendiri itu menggerakkan ion melintasi membran biologis untuk menyelesaikan fungsi biologis yang berbeda dengan empat jenis transporter. Itu symporter, antiporter, uniporter, dan pompa ion. Baiklah. Langsung kita bahas pompa ion. Pompa ion itu pasti ada transport aktif. Transport aktif. Kalian kan bertanya, transport aktif apaan? Nah, transport aktif yang kita bahas adalah itu transport aktif yang mengubah energi dari energi potensial dan pompa ion ke atas pada gradien konsentrasinya. Namun, apa saja energinya? Yang jelas adalah ada energi ATP dari ATP, adenosin trifosfat, sinar matahari, dan reaksi redox dari zat-zat lainnya. Nah, energi potensial ini dapat digunakan kembali oleh pembawa ion dan saluran ion untuk mendorong proses seluler yang vital seperti sintesis ATP. Tapi ya hanya saja, apakah ada derivasi lainnya dari transport aktif sendiri? Dan kenyataannya, ya ada karena transporter ion sendiri itu diklasifikasikan sebagai superfamily transporter. Mengatur dari atas 12 keluarga transporter yang dibuat berdasarkan karakteristik, substrat yang diangkut, mekanismenya sendiri, serta sumber energi yang digunakan. Dan juga dengan membandingkan urutan DNA yang menyusun setiap protein berbeda dengan ion channels. Hmm, transport ion dan saluran ion itu berbeda. Nah, kebetulan ion channel sendiri itu merupakan saluran ion saluran. Berbeda, iya berbeda. Tapi dalam apa? Oh, berbeda itu sebenarnya itu dalam bentuk serang seperti namanya, saluran ion, ion channels. Itu berbeda karena ion channel sendiri itu saluran-saluran yang berjalan melalui membran. Sedangkan transport adalah protein yang perlu mengubah bentuk untuk beralih dari sisi untuk beralih ke sisi tempat membran yang terbuka. Sementara ada lagi juga perbedaannya, yaitu transportasi ion itu jauh lebih lambat daripada ion channels dalam hal memindahkan molekul. Oke, memang lanjut. Ada yang harus ketahui? Oh iyalah, yaitu gradient elektrokimia, yaitu perbedaan konsentrasi molekul kimia atau ion dari dua area yang terpisah. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi ion yang lebih rendah, serta serangan ion memungkinkan ion-ion tertentu untuk masuk atau mengalir melalui saluran menuruni gradien konsentrasinya hingga mencapai keseimbangan. Pada dasarnya, ini tuh bisa dianalogikan seperti kanal Suez. Kanal Suez sendiri itu memang lebar. Namun, jika setiap kapal itu bagaikan ion, maka tidak semua kapal ukurannya itu bisa melewati kanalnya itu. Karena itu seperti saluran ion, pasti ada ukuran tersendiri. Ada ukuran yang harus dipenuhi, ada batas ukuran dari minimal sampai maksimal yang bisa dilalui supaya ion-ion tersebut atau kalau dalam analogi kita adalah kapal tersebut dapat berlalu dengan lancar. Namun kita membahas perbedaan sudah. Oke. Sekarang kita membahas apakah ada yang terkait saling memiliki kesamaan antara transport ion dan saluran ion. Oh, tentulah, yaitu difusi terfasilitasi seperti yang telah dikatakan oleh Mas Halis. Difusi terfasilitasi itu merupakan transport pasif. Namun, high transporter ion yang dapat melakukan transportasi aktif karena melibatkan pergerakan ion melawan gradien konsentrasinya. Menggunakan sumber energi seperti ATP, transporter ion sendiri itu memindahkan ion melawan gradien konsentrasi yang kemudian itu ya dapat digunakan oleh transporter sekunder atau protein lain sebagai sumber energi.
Tapi transport ion itu kan super aktif ya. Dari mana dia berasal? Oh, dari lihat gambar ini tuh ada ATP sintase. ATP sintase menggunakan bahan kimia dalam secara spesifik adalah proton untuk menghasilkan ATP. Transporter primer menggunakan energi untuk mengangkut natrium positif, kalium positif, dan kalsium Ca2 atau Ca2 positif melintasi membran sel yang menciptakan gradien konsentrasi. Biasanya menggunakan ATP sebagai sumber energi atau dapat digunakan untuk menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron pada tumbuhan. Apakah ada hal lainnya yang perlu diketahui? Oh iyalah, transport aktif itu gunain ATP. Jadi energi dalam ATP itu menjadi energi potensial melalui gradien konsentrasi dengan menggunakan ATP untuk mengangkut ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Contohnya adalah protein. Kenapa protein? Karena protein yang menggunakan ATP adalah ATP ase tipe P yang mentransfer ion natrium plus, kalium plus, dan kalsium Ca2 itu plus positif juga polarnya melalui suatu proses yang bernama fosforilasi. ATPase, ATPA itu mentransfer anion dan transporter ABC ATP binding cassette transporter yang mengangkut sekumpulan molekul yang luas. Sebentar, kamu kayak masih bertanya, ATPase tipe B itu apa? Dan sebenarnya itu apa saja mengaturnya? Nah, ada tuh, yaitu ATPase tipe B itu kelompok besar pompa ion dan lipid yang terkait secara evolusi dan ditemukan pada bakteri, archaea, dan eukariota. Termasuk juga ATPase tipe B itu termasuk NAK, Na plus atau K plus sehingga atau ATP positif, polar positif ATPase yang diatur oleh Janus kinase 2 serta kalsium 2 plus ATPase yang menunjukkan kepekaan terhadap konsentrasi ADP dan ATP. Glikoprotein B itu contoh protein tingkat transport ABC dalam tubuh manusia. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Transporter penghasil ATP berjalan berlawanan dengan arah transporter yang memanfaatkan ATP. Energi potensial dalam bentuk gradien konsentrasi itu digunakan untuk menghasilkan ATP. Sintesis ATP pada hewan itu berlangsung di mitokondria. Mitokondria yang seperti kita telah pelajari selama SMA pada mata pelajaran biologi. Mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi untuk sel. Nah, mitokondria ini menggunakan ATPase tipe F atau dikenal dengan ATP sintase memanfaatkan rantai transport elektron dalam proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Kenapa oksidatif? Karena mengikutkan mengikutsertakan oksigen seperti apa oksidasi itu pada benda-benda besi itu kan pasti akan ada karat ya. Nah itu merupakan proses oksidasi karena sudah terpengaruh oleh oksigen. Baik, mari kita kembali lagi aja. Untuk ATP pada tumbuhan itu menggunakan ATPase tipe V yang memiliki fungsi yang berlawanan dengan ATPase tipe F yang digunakan tumbuhan untuk menghidrolisis ATP guna menciptakan gradien proton. Oke, lanjut lagi. Oke, itu aja atau ada lagi? Well, sebenarnya ya ada lagi sih, yaitu transporter sekunder. Kan tadi kita telah membahas transporter ion, tapi kita belum begitu bahas transporter sekunder. Apa yang dimaksud itu? Nah, transporter sekunder itu fase di mana ion atau molekul-molekul kecil yang diangkut melalui gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi menggunakan energi potensial dari gradien konsentrasi yang dibuat oleh konsentrasi primer untuk mengangkut ion-ionnya itu. Nah, saya akan bertanya, contohnya apa? Contohnya adalah glukosa yang bergantung pada natrium yang ditemukan di usus halus dan ginjal menggunakan gradien natrium yang dibuat di dalam sel oleh pompa natrium kalium untuk membantu membawa glukosa ke sel.
Itu terjadi ketika natrium mengalir menuruni gradien konsentrasinya yang menyediakan energi yang cukup untuk mendorong glukosa naik ke gradien konsentrasinya itu kembali ke sel lagi. Pada importer. Baiklah, Sim porter sebagai natrium glukosa pengangkut ion dan gradien konsentrasinya dan mereka menggabungkan pengangkutan molekul kedua ke arah yang sama. Antiporter juga sih sebenarnya. Antiporter juga menggunakan gradien konsentrasi suatu molekul untuk memindahkan molekul lain ke atas gradien konsentrasinya yang lebih tinggi. Tetapi molekul yang digabungkan diangkut juga ke arah yang berlawanan. Baiklah, ini itu saja. Dan seperti di teks ini, sudah tidak ada lagi teks berikutnya atau dalam bahasa puitisnya Devin Royce Zeynep Mirhir, artinya sudah tidak ada lagi. Dan oleh karena itu, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah,